Jin salah lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena sering pulang larut malam, Abu Nawas selalu diomeli oleh istrinya. Tapi namanya juga Abu Nawas, bukannya kapok, ia malah makin menjadi-jadi. Bahkan pernah suatu kali, ia baru pulang ketika waktu sudah menjelang subuh. Hal ini membuat sang istri benar-benar marah. Pada suatu malam, begitu Abu Nawas pulang, istrinya langsung ngomel tanpa henti. Akhirnya Abu Nawas pun diusir keluar rumah. Karena malam itu sangat dingin, Abu Nawas memutuskan pergi ke rumah Hamid untuk menumpang menginap. Dalam perjalanan di tempat yang gelap, ia tiba-tiba melihat sebuah botol unik. Dan anehnya botol itu tampak bergerak-gerak sendiri. Botol apa ini? Kenapa bisa bergerak sendiri? Pikir Abu Nawas penasaran. Ia pun mengambil botol itu dan membuka tutupnya. Tiba-tiba muncullah sosok jin yang menakutkan. Abu Nawas langsung terkejut setengah mati. Namun jin itu berkata, "Wahai tuan, jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Justru aku berterima kasih karena kamu telah membebaskanku. Sebagai balasannya, aku akan mengabulkan satu permintaanmu, tuan." Mendengar itu, rasa takut Abu Nawas pun berubah menjadi senang. "Baiklah, aku ingin menjadi kaya, Tuan Jin." Jin itu menggelengkan kepalanya. "Maaf Tuan, kalau soal harta aku tidak bisa mengabulkannya. Aku sendiri saja jin miskin, Tuan." Abu Nawas pun langsung kecewa dibuatnya. "Kalau begitu apa gunanya kamu keluar dari botol?" Jin itu pun langsung menjawab, "Jangan khawatir Tuan, kalau soal harta aku memang kalah. Tapi aku bisa menyelesaikan masalahmu, Tuan. Misalnya, kalau ada orang yang sering jahat kepadamu, aku bisa membuatnya takut sehingga tidak berani lagi macam-macam denganmu." Abu Nawas pun langsung girang dibuatnya. "Wah, kebetulan sekali. Tiap hari aku diomeli istriku. Kalau begitu, pergilah ke rumahku, buatlah supaya istriku jadi penurut dan tidak berani lagi memarahiku." "Baiklah, Tuan. Akan aku laksanakan perintah Tuan." Jin itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas menunggu sambil tertawa kecil. "Hahaha, akhirnya aku bisa pulang dengan tenang." Namun tak lama kemudian, jin itu kembali dengan wajah pucat dan berlari terbirit-birit. "Tolong Tuan, cepat buka botolnya agar aku bisa masuk lagi." Abu Nawas pun bingung dibuatnya. "Memangnya apa yang terjadi?" Sang jin pun menjawab dengan ketakutan. "Aku tadi menyamar sebagai dirimu dan masuk rumahmu. Belum sempat aku duduk, istrimu sudah ngomel-ngomel. Ketika aku mencoba membentaknya, dia malah lebih galak dariku. Aku tidak menyangka manusia zaman sekarang jauh lebih menakutkan daripada jin. Aku kapok keluar dari botol. Biarlah aku dipenjara di dalamnya, setidaknya aku merasa aman." Dasar jin pengecut, bukannya membantu malah menambah masalah, gerutu Abu Nawas. Kisah selanjutnya, pencuri miskin. Dikisahkan ada seorang kakek tua yang hidup dalam kemiskinan.
Terkadang dalam sehari ia harus menahan lapar karena saking tidak adanya makanan. Sementara itu di tempat lain, Baginda Raja baru saja mengangkat 2 orang menteri baru. Padahal keduanya bukan orang yang terpelajar, bahkan tidak tahu soal hukum. Mereka bisa menjadi menteri karena penasihat istana telah disuap oleh mereka berdua. Suatu hari, ketika kakek miskin itu sudah berhari-hari tidak makan hingga tak kuasa menahan lapar, ia pun pergi ke sebuah warung untuk sekedar meminta makanan. Namun setibanya di sana, pemilik warung sedang tidak ada. Karena perutnya sudah sangat lapar, ia pun mengambil sepotong roti dan memakannya di tempat itu. Tak lama kemudian pemilik warung pun datang. Melihat rotinya dimakan tanpa izin, ia pun segera menangkap sang kakek dan melaporkannya kepada Baginda Raja dengan tuduhan pencurian. Baginda Raja pun menjadi bingung dibuatnya, karena jika kakek itu dipenjara, umurnya sudah terlalu tua. Namun jika dibebaskan begitu saja, berarti ia membiarkan tindak kejahatan. Maka Baginda Raja pun meminta pendapat kedua menteri barunya itu. Baginda Raja bertanya kepada sang menteri, "Bagaimana menurut kalian? Hukuman apa yang pantas untuk kakek ini?" Menteri yang pertama pun menjawab, "Walaupun dia sudah tua, hukum harus tetap ditegakkan, Paduka. Hukuman yang pantas adalah memanggangnya hidup-hidup. Dengan begitu, masyarakat akan jera dan tidak ada lagi yang berani mencuri, Paduka." Baginda Raja agak kurang sependapat dengan usulan itu, maka ia pun bertanya kepada menteri kedua, "Kalau menurutmu, hukuman apa yang pantas?" Menteri kedua itu pun menjawab, "Cincang-cincang saja tubuhnya, Paduka, biar jadi pelajaran. Dengan begitu, kasus pencurian pasti tidak akan terulang lagi, Paduka." Mendengar itu, Baginda Raja pun menjadi semakin gelisah. Dan tak lama kemudian datanglah Abu Nawas ke istana. Baginda Raja pun menyapa Abu Nawas. "Wah, kebetulan sekali kamu datang, Abu Nawas. Aku ingin mendengar pendapatmu tentang kasus ini." Baginda Raja lalu menceritakan masalah kakek tua tadi, termasuk pendapat kedua menteri barunya. Mendengar usulan mereka, Abu Nawas pun langsung geram. Ia menatap tajam ke arah kedua menteri itu, lalu berkata, "Ketahuilah, Paduka, kedua menteri baru ini bukanlah orang terpelajar, dan mereka sama sekali tidak tahu soal hukum. Menteri pertama ini pasti dulunya penjual roti, karena yang dia tahu hanyalah memanggang, maka ia menyarankan hukuman panggang. Sedangkan menteri kedua ini pasti dulunya penjual daging, Paduka, karena yang ia tahu hanyalah mencincang, maka ia menyarankan hukuman cincang." Baginda Raja pun terdiam, kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu menurutmu hukuman apa yang pantas untuk kakek tua ini, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menjawab dengan tegas, "Cukupi kebutuhan hidupnya, Paduka. Keadaan miskinlah yang memaksanya melakukan hal ini. Bukankah Paduka juga harus bertanggung jawab? Karena masih ada rakyat yang sampai tidak makan berhari-hari." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tersentak. Ia pun menyadari akan kesalahannya. Atas usulan Abu Nawas itu, kakek tua tersebut dibebaskan dan dijamin kebutuhan hidupnya. Sementara kedua menteri yang tidak becus itu langsung dipecat dari jabatan saat itu juga. Kisah selanjutnya.
Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat dengan ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Dan kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Berikut kisahnya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya ia sudah berusaha menanam kentang, tapi karena tidak ada hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, akhirnya ia mencoba berusaha untuk berdagang, yaitu menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. "Wahai istriku, rencananya aku ingin usaha jualan garam. Bagaimana pendapatmu?" kata Abu Nawas. "Berdagang garam itu ya bagus. Tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah?" tanya istrinya. "Ngapain harus beli? Aku akan mencarinya di laut. Allah kan sudah memberikan secara cuma-cuma. Dan tugas kita adalah berusaha," ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Dan singkat cerita, Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Dan di hari yang ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumpuan kayu. Ia segera mandi lalu makan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang. Akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. "Bila aku tidur di sini, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan dulu saja," pikir Abu Nawas. Seketika itu Abu Nawas pun langsung melihat ke suatu tempat yang aman. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sana. Setelah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur istirahat. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun, lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. "Aku harus cepat pulang, pasti istriku sudah lama menungguku," ucap Abu Nawas. Dan setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. "Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam," kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Begitu istrinya membuka karung garam itu, ia pun heran. "Loh, mana garamnya?" tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Emang nggak ada di dalam karung?" "Wah, ternyata benar. Garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman. Dan nggak mungkin rasanya ada orang yang mengetahuinya," tutur Abu Nawas. "Memangnya kamu sembunyikan di mana karung garamnya?" tanya sang istri kembali. "Ya biar aman aku sembunyikan di dalam sungai," jawab Abu Nawas. Sang istri pun hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Maka langsung tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas menjual garam misterius, karena garam itu bisa hilang secara misterius. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Tentang Abu Nawas yang menjadi penasehat pribadi Baginda Raja.
Tentu kesehariannya selalu disibukkan untuk bolak-balik ke istana. Tapi disinilah sifat keulamaan Abu Nawas yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama pada umumnya. Meskipun ia sibuk dengan segala urusannya ke istana, tapi Abu Nawas selalu melonggarkan waktunya untuk membuka majelis di rumahnya. Ia mengajari beberapa anak-anak untuk belajar Al-Quran dan segala ilmu agama. Ketika sebelumnya kita sudah dengar kisah anak didik Abu Nawas yang fenomenal, yaitu si Ali Mustafa. Ternyata ada beberapa anak didik lainnya yang tak kalah kocaknya dengan Ali Mustafa. Mereka adalah Amir dan Amin. Dan di kisah kali ini kita akan menceritakan sebuah pelajaran hidup yang sangat bermanfaat dari Amir dan Amin. Jadi dikisahkan suatu hari saat di majelis, Abu Nawas berkata kepada murid-muridnya bahwa besok akan ada ujian pelajaran yang diadakan pagi hari. Maka dari itu semua murid-muridnya diharap supaya datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Dan ujian pelajaran akan berakhir sebelum waktu duhur. Singkat cerita, saat esok harinya, semua murid sudah berkumpul di majelis Abu Nawas. Namun ternyata dari sekian muridnya, ada 2 orang anak yang datangnya terlambat, yaitu Amir dan Amin. Mereka datang menjelang waktu duhur, dikarenakan mereka bangunnya kesiangan. Tapi sebelum memasuki majelis, kedua murid ini membuat suatu kesepakatan. Nanti kalau ditanya Tuan Guru kenapa kita terlambat, jawab saja karena keledai yang kita naiki kakinya pincang. Jalannya pelan banget, jadi kita terlambat. Usul salah satu dari mereka yang bernama Amir. Usulan tersebut langsung diiyahkan oleh si Amin, murid satunya. Maka masuklah kedua anak ini ke dalam majelis Abu Nawas. Kenapa kalian terlambat? Tanya Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, keledai yang kami naiki kakinya pincang. Jalannya lambat banget, jadi kami terlambat Tuan Guru, jawab mereka berdua. Ini kan waktunya sudah hampir habis. Kalian gak mungkin bisa ikut ujian, kata Abu Nawas. Berilah kami kesempatan Tuan Guru, kami juga ingin ikut ujian, pinta kedua anak itu. Sejenak Abu Nawas terdiam dengan penuh memperhatikan. Ia merasakan gelagat bahwa kedua muridnya ini mengada-ngada alasan. Mereka sudah mulai berani berkata bohong. Kalian berdua yakin kalau keterlambatan kalian karena keledai yang kalian naiki kakinya pincang? Tanya Abu Nawas memastikan. Bener Tuan Guru, jalannya lambat banget. Ya jadi kami terlambat, balas kedua muridnya. Ya sudah, besok pagi kalian bisa ikut ujian susulan. Tapi kalian gak boleh terlambat lagi, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, Amir dan Amin pun merasa senang. Karena yang pertama, gurunya tidak menanyakan lebih jauh kenapa mereka terlambat. Dan yang lebih penting, mereka masih bisa ikut ujian. Dan keesokan harinya, datanglah mereka berdua ke majelis Abu Nawas untuk mengikuti ujian susulan. Lalu Abu Nawas pun membagikan kertas ujian kepada kedua muridnya tersebut. Dan kali ini Abu Nawas mengawasinya dengan ketat. Ia sengaja duduk di hadapan mereka agar tidak ada yang mencontek atau saling memberitahu hasil jawabannya. Ketika Amir dan Amin mulai membaca pertanyaan ujiannya, keringat dingin langsung keluar. Wajah mereka terlihat sangat panik. Karena ternyata pertanyaannya bukanlah seputar pelajaran agama, melainkan pertanyaannya adalah kaki keledai sebelah mana yang pincang. Walhasil atas pertanyaan tersebut, Amir dan Amin jawabannya berbeda-beda. Si Amir menjawab kaki keledai yang pincang adalah sebelah kanan, dan si Amin menjawab kaki sebelah kiri. Setelah jawaban tersebut diserahkan kepada Abu Nawas, ia pun tersenyum sembari menatap kedua muridnya itu. Jawaban kalian mana yang benar? Kaki sebelah kiri atau sebelah kanan? Atau jangan-jangan kalian telah berbohong? Tanya Abu Nawas. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Amir dan Amin pun lalu mengaku bahwa mereka terlambat karena bangunnya kesiangan, bukan karena pincangnya kaki keledai yang mereka naiki. Abu Nawas pun lalu menasehati.
Sebenarnya kalau kalian jujur dari awal, itu jauh lebih baik. Saya tahu kalian pintar, apalagi dengan pelajaran agama. Dan kalian akan dengan mudah menjawab ujian kemarin. Tapi tahukah kalian kenapa saya memberikan pertanyaan ini? Karena saya ingin kalian jujur. Tidak menutup kemungkinan kalian kelak akan menjadi seorang ulama. Percuma kalian pintar ilmu agama, tapi suka berbohong. Justru itu akan sangat berbahaya. Karena bohongnya seorang ulama bisa berdampak pada orang banyak. Mereka akan mengikuti kebohongan tersebut karena mereka mengira itu adalah benar. Jadi anak-anakku, Amir, Ali, yang saya minta dari kalian, mulailah sejak dini untuk berkata jujur. Paham? Kata Abu Nawas menasehati. Paham Tuan Guru, kami minta maaf. Sekali lagi kami minta maaf Tuan Guru, jawab mereka serempak. Kedua muridnya ini pun akhirnya menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan pernah lagi berkata bohong dan akan selalu bersikap jujur. Kisah selanjutnya. Bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas memang tidak akan ada habisnya, apalagi ketika ia menghadapi jebakan-jebakan dari Baginda Raja. Sudah berulang kali Baginda Raja berusaha memperdayai Abu Nawas, tapi yang ada malah Baginda Raja sendiri yang harus menanggung malu akibat kecerdikan Abu Nawas. Dan kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdikan Abu Nawas. Dengan penuh semangat, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menjemput Abu Nawas di rumahnya. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana menghadap Baginda Raja. Karena kedatangannya terburu-buru, Abu Nawas sampai lupa mengenakan sepatu. Ia memasuki istana hanya beralaskan sendal. Melihat hal itu, terbesit di benak Baginda Raja sebuah ide baru untuk menjebak Abu Nawas. Abu Nawas, kamu tahu kan peraturan istana dilarang memakai sendal? Hardik Baginda Raja. Ampun Paduka, hamba tadi terburu-buru, jadi hamba tidak sempat mengenakan sepatu, ujar Abu Nawas. Sudahlah, jangan banyak alasan Abu Nawas. Karena kamu telah melakukan kesalahan, kamu harus dihukum, tukas Baginda Raja. Tapi Paduka, masa hanya gara-gara sendal, dengan mudahnya Paduka menjatuhkan hukuman? Protes Abu Nawas. Peraturan harus ditegakkan Abu Nawas. Siapapun yang melanggar harus dihukum. Apapun alasanmu tidak bisa dibenarkan. Dan hukuman yang pantas adalah hukuman mati, timpal Baginda Raja. Mendengar hal itu, sontak Abu Nawas kaget dengan hukuman yang akan ia terima. Ini sih akal-akalan Baginda Raja. Dia pasti sudah menyiapkan jebakan, pikir Abu Nawas. Baiklah Paduka, saya mengaku bersalah. Silahkan Paduka hukum saya. Tetapi saya minta satu permintaan Paduka. Setelah saya menjalani hukuman mati, saya minta hadiah uang 100 dinar untuk keluarga saya, tutur Abu Nawas. 100 dinar? Itu kan jumlah uang yang sangat besar Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Ya benar Paduka, tapi istri dan anak-anak saya kan berhak mendapatkan kebahagiaan selepas kematian saya, balas Abu Nawas. Baiklah, permintaanmu saya kabulkan, ucap Baginda Raja. Maka Baginda Raja memerintahkan salah satu pengawal untuk mengambil seekor anak ayam yang masih kecil. Lalu anak ayam itu diberikannya kepada Abu Nawas. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas bingung dengan maksud Baginda Raja. Untuk apa anak ayam ini Paduka? Yang saya mintakan uang 100 dinar, bukan anak ayam Paduka, kata Abu Nawas. Jangan khawatir Abu Nawas, uang 100 dinar sudah aku siapkan.
Dan anak ayam yang kau pegang itu akan menentukan bagaimana cara kamu dihukum mati. Silahkan dibunuh dengan cara apapun, terserah kamu. Tapi ingat, saya juga akan membunuhmu persis seperti cara kamu membunuh anak ayam itu, terang Baginda Raja. Jadi hukuman mati yang akan hamba jalani itu sesuai dengan cara anak ayam ini mati, Paduka? Tanya Abu Nawas memastikan. Ya, benar Abu Nawas. Silakan, kamu bunuh anak ayam itu, perintah Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun langsung memutar otak supaya bisa lolos dari hukuman mati. Cepat Abu Nawas, jangan diam saja. Kalau kamu tidak tega membunuh anak ayam itu, tidak apa-apa. Berarti kamu lebih memilih untuk dihukum gantung. Silahkan, tentukan sendiri pilihanmu, bentak Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, dalam kondisi apapun selalu muncul ide cemerlang di otaknya. Perlahan Abu Nawas mengangkat anak ayam itu. Lalu ia dekatkan pantat anak ayam itu ke mulutnya. Dengan menahan rasa jijik, Abu Nawas meniup-niup pantat anak ayam tersebut secara berulang-ulang. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bingung. Ya Abu Nawas, maksudmu apa? Saya menyuruhmu untuk membunuhnya, ucap Baginda Raja. Ya ini saya sedang melakukannya, Paduka, balas Abu Nawas. Baginda Raja pun bertambah bingung dengan jawaban Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja tak mengerti. Ya beginilah cara saya membunuh anak ayam, Paduka. Saya tiup pantat anak ayam ini supaya perutnya penuh dengan angin. Lama-kelamaan pasti dia akan mati, kata Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun tertawa dengan tingkah Abu Nawas ini. Kamu memang cerdik Abu Nawas, balas Baginda Raja. Jadi gimana Paduka? Hukuman saya kapan dimulainya? Tanya Abu Nawas. Gak jadilah Abu Nawas, hukumanmu aku anggap selesai. Dah silakan kamu pulang, jawab Baginda Raja. Tapi Paduka, bukankah tadi Paduka sudah janji akan memberikan saya 100 dinar bila saya selesai menjalani hukuman? Balas Abu Nawas. Baik, akan aku tepati janjiku, ujar Baginda Raja. Baginda Raja pun kemudian memberikan uangnya kepada Abu Nawas. Berkat kecerdikan Abu Nawas, ia pun kembali lolos dari hukuman mati. Malah ia membawa pulang hadiah yang sangat banyak. Kisah selanjutnya. Ternyata kecerdikan Abu Nawas telah menular kepada semua kawan-kawannya. Sudah tak jarang lagi mereka semua menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Sehingga suasana tongkrongan Abu Nawas kini makin seru, karena satu persatu dari mereka menceritakan pengalamannya masing-masing dalam menyelesaikan masalah. Atau setidaknya bisa terhindar dari masalah hanya dengan bermodal kata-kata. Bahkan tak jarang Abu Nawas memuji mereka yang dirasa level kecerdikannya hampir menyamai Abu Nawas. Salah satu kecerdikan kawan Abu Nawas adalah dalam kisah kali ini, yang bisa membalikan situasi 180 derajat hingga memenangkan dirinya. Berikut kisah lengkapnya. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja terlihat sangat gembira. Dan untuk meluapkan kegembiraannya, ia duduk di taman istana sambil bersenandung. Sang permaisuri yang melihat hal itu pun lalu menghampirinya. Kelihatannya kamu sedang bahagia sekali, tanya sang permaisuri. Benar istriku, hari ini aku dapat kabar yang sangat baik, jawab Baginda Raja. Memangnya kabar baik apa hingga membuatmu sampai sebahagia itu? Tanya sang permaisuri penasaran. Tadi malam aku bermimpi berjalan-jalan di taman surga yang indah. Nah, di dalamnya ada istana megah yang terbuat dari permata dan mutiara. Saat aku memasukinya, tiba-tiba ada suara misterius berkata kepadaku. Suara itu mengatakan kalau belum saatnya aku memasuki istana itu. Kelak istana itu akan menjadi milikku
asalkan aku berbuat adil untuk rakyatku dan juga mengasihi rakyat miskin. Seketika aku terbangun dari mimpiku. Mulai sekarang permaisuri, aku akan menyayangi dan mengasihi semua rakyatku, kata Baginda Raja. Di saat itulah terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. Selama ini aku sering mengerjai Abu Nawas. Aku akan panggil dia, aku akan minta maaf kepadanya, pikir Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana diperintah untuk memanggil Abu Nawas. Tapi Paduka, bukankah Abu Nawas telah gila? Semenjak kematian ayahnya dan ketika Paduka menyuruh dia untuk menjadi hakim, ia berperilaku seperti orang tak waras, tutur salah satu pengawal. Sudah, bilang saja padanya kalau aku sudah tidak menginginkannya untuk menjadi hakim, balas Baginda Raja. Lalu berangkatlah beberapa pengawal menuju rumah Abu Nawas, dan sesampainya di sana, mereka langsung dibentak oleh Abu Nawas. Mau apa lagi kalian kesini? Pergi! Ardik Abu Nawas berpura-pura gila. Kami diutus Paduka Raja untuk meminta Tuan Abu datang ke istana. Dan kata Paduka Raja, beliau sudah tidak menginginkan Tuan Abu untuk menjadi hakim, jawab salah satu pengawal. Sejenak Abu Nawas terdiam. Dalam hati ia bertanya-tanya, kalau itu memang benar, lalu apa tujuan Baginda Raja memanggilku? Karena penasaran, Abu Nawas pun ikut bersama para pengawal berangkat ke istana. Dan tentunya masih dengan tingkah berpura-pura gila. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Hei Harun, kau selalu saja mengganggu istirahatku. Ada apa kau menyuruhku datang kemari? Tanya Abu Nawas. Karena mengira Abu Nawas sudah gila, Baginda Raja tak marah saat Abu Nawas memanggil hanya namanya saja. Iya Abu Nawas, aku minta maaf. Tujuanku memanggilmu kemari karena aku mau minta maaf. Karena selama ini kan aku sering mengerjaimu. Aku juga tak akan lagi memaksamu untuk menjadi hakim, kata Baginda Raja. Abu Nawas pun terkejut dengan perubahan pada diri Baginda Raja. Ia tak lagi mudah marah, malah bersikap santun kepada dirinya meskipun Abu Nawas telah berbuat tidak sopan. Bagaimana kalau kita makan-makan Abu Nawas? Apalagi kalau menunya hidangan ikan, pasti nikmat dan lezat, ajak Baginda Raja. Dan tanpa pikir panjang, Abu Nawas menyetujui ajakan tersebut. Kemudian Baginda Raja memerintahkan salah satu prajurit memanggil seorang nelayan untuk membawakan ikan. Tidak berselang lama, datanglah nelayan itu dengan membawa ikan-ikan permintaan dari Baginda Raja. Ternyata sang nelayan adalah kawan Abu Nawas yang juga cerdik seperti dirinya. Setelah memberikan ikannya, Baginda Raja menghadiahi sang nelayan berupa uang sejumlah 1.000 dinar dan mempersilahkan sang nelayan untuk pulang. Saat si nelayan melangkah pergi, sang permaisuri berkata kepada Baginda Raja, Paduka, uang yang kau berikan itu terlalu besar. Itu bisa membuat iri para prajurit istana. Mereka pasti akan merasa dibeda-bedakan, protes sang permaisuri. Ya sudah, nanti semua prajurit akan saya naikkan upahnya menjadi 5.000 dinar, balas Baginda Raja. Prajurit kita kan jumlahnya ribuan. Kalau kamu melakukan itu, nanti dalam waktu beberapa hari saja semua harta kerajaan akan habis, ujar sang permaisuri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya Baginda Raja. Panggil nelayan tadi dan tanyakan padanya, apakah ikan itu jantan atau betina? Jika ia menjawab betina, katakan kamu tidak menyukainya. Dan bila ia menjawab jantan, maka katakan juga bahwa kamu tidak menyukainya. Lalu suruh dia mengembalikan uangnya dan beri dia uang sesuai dengan harga yang wajar, saran sang permaisuri. Abu Nawas yang masih berada di situ berkata kepada Baginda Raja, Harun, jangan mau diperdaya oleh seorang wanita. Tak perlu kau panggil nelayan itu, percuma saja. Akan tetapi Baginda Raja tak menghiraukannya. Ia tetap memanggil si nelayan dan bertanya kepadanya, nelayan,
ikan yang kau berikan tadi jantan atau betina?" Si nelayan lalu mencium lantai di mana ikan itu diletakkan. "Ampun Paduka Yang Mulia, ikan ini bukan jantan, bukan pula betina, karena ikan ini telah dikebiri Paduka," jawab si nelayan. Baginda Raja pun tertawa mendengar jawaban tersebut dan memberinya tambahan uang 4.000 dinar. Saat si nelayan berjalan keluar istana, satu keping uang dinar jatuh ke lantai. Ia pun mengambilnya dengan cara membungkuk. Melihat hal itu, sang permaisuri kembali berkata kepada Baginda Raja, "Alangkah rendahnya sifat orang ini, sampai tak dapat berpisah dengan uang 1 dirham pun." Kemudian Baginda Raja hendak memanggil kembali nelayan tersebut. "Harun, jangan hentikan nelayan itu. Percuma saja, biarkan dia pergi," cegah Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tidak menuruti saran Abu Nawas. Ia tetap memanggil kembali si nelayan. "Hei nelayan, betapa rendah dan hinanya dirimu. 1 dirham saja tidak kau relakan diambil orang. Padahal kan kau sudah punya uang yang cukup banyak dariku," kata Baginda Raja kepada si nelayan. "Maaf Paduka Yang Mulia, saya bukanlah orang yang hina. Uang hanya 1 dirham, siapa juga yang mau mengambilnya? Saya hanya menghargai dan mengagungkan kepingan uang 1 dirham, karena di kepingan uang tersebut terukir gambar Paduka Yang Mulia. Jika uang itu aku tinggalkan di tanah, pasti akan terinjak-injak oleh orang yang lewat. Dan itu berarti tidak menghormati Paduka Yang Mulia," tutur si nelayan menjelaskan. Mendengar jawaban si nelayan, Baginda Raja kembali menjadi sangat gembira dan memerintahkan bendahara istana untuk memberinya lagi tambahan uang sejumlah 4.000 dinar. Setelah nelayan tersebut meninggalkan istana, Abu Nawas kembali berkata, "Harun, bukankah sudah aku katakan untuk jangan menghentikannya? Meskipun dia hanya seorang nelayan, tapi dia itu sangat cerdik Harun." Baginda Raja kemudian menjawab, "Ternyata aku lebih gila darimu Abu Nawas. Padahal kau telah menasehatiku, tapi aku tidak mau mendengarkannya. Malah menuruti wanita yang justru membuatku kehilangan banyak uang." Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang seringkali memberikan pelajaran yang berharga hanya melalui cara yang sederhana. Seperti di kisah-kisah sebelumnya, di mana Abu Nawas berhasil mengungkap menteri yang berkhianat hanya dengan bermodalkan sorbannya yang kusam dan berbau apek. Begitu pula saat Abu Nawas mengungkap misteri di balik pencurian yang marak terjadi. Ia berhasil menemukan pelakunya hanya bermodalkan kayu. Dan pada kisah kali ini, Abu Nawas memberikan pelajaran berharga untuk Baginda Raja hanya dengan media segentong air. Kisah ini bermula ketika Baginda Raja akan berburu di hutan. Kala itu, Baginda Raja memerintahkan para pembantunya untuk menyiapkan semua peralatan dan perbekalan untuk selama berburu. Berbeda dengan acara berburu sebelumnya, kali ini Baginda Raja mengajak serta Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja meminta Abu Nawas untuk membantunya membawakan perbekalan. Di situ Abu Nawas dipersilahkan memilih sendiri barang yang akan dibawanya. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas justru memilih gentong tempat air minum yang cukup besar. Baginda Raja dan para prajurit heran dengan pilihan Abu Nawas. Bahkan ada beberapa orang yang menertawakannya. Mereka menganggap Abu Nawas bodoh, karena Abu Nawas lebih memilih gentong air yang besar dan berat, padahal masih banyak barang lain yang lebih kecil dan ringan. Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Baginda Raja tahu betul bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang bodoh. Tapi kenapa Abu Nawas justru memilih barang yang berat? Pasti ada maksud di balik pilihannya. Baginda Raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ya Abu Nawas, kenapa kamu pilih barang bawaan yang paling berat?" Mendengar pertanyaan itu,
Abu Nawas hanya tersenyum dan kemudian membalas, "Ya, nanti Paduka juga akan tahu sendiri." Karena tidak mau berlama-lama, Baginda Raja pun memerintahkan pasukannya untuk mulai perjalanan. Selama perjalanan, tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang terakhir. Ia berjalan paling belakang karena beratnya membawa gentong air. Tetapi perjalanan yang lumayan jauh mengharuskan rombongan berhenti untuk istirahat sejenak. Di saat itulah mereka membutuhkan air untuk menghilangkan rasa dahaganya. Tentu saja Abu Nawas menjadi orang yang paling dicari karena Abu Nawas yang membawa perbekalan air minum. Setelah perjalanan dilanjutkan, gentong air yang dibawa Abu Nawas mulai berkurang isinya dan menjadi lebih ringan. Abu Nawas pun tak lagi berjalan di belakang. Ini ia berjalan di tengah-tengah para rombongan. Setelah istirahat kedua, ketiga, dan seterusnya, gentong air yang dibawa Abu Nawas pun semakin berkurang. Sampai kemudian gentongnya kosong sama sekali. Karena gentongnya yang berisi air sudah kosong, tentu saja Abu Nawas meninggalkannya. Sehingga Abu Nawas pun bisa berjalan di samping Baginda Raja di barisan terdepan. Melihat hal itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tersenyum. Kini Baginda Raja telah mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelum berangkat itu. "Kamu memang cerdik, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dalam hati. Kisah selanjutnya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas memutuskan untuk membuka praktek pengobatan di rumahnya. Awalnya, para tetangga merasa ragu. Bagaimana mungkin seorang seperti Abu Nawas bisa menjadi tabib? Namun seiring waktu, banyak pasien yang datang dan sembuh setelah berobat kepadanya. Kabar tentang kehebatan Abu Nawas pun menyebar ke seluruh desa. Hingga pada suatu hari, seorang lelaki datang dengan wajah meringis kesakitan. Ia memegangi pinggangnya sambil mengadu. "Pinggangku sakit sekali, Tuan Abu. Berilah hak ramuan yang mujarab," pintanya dengan wajah penuh harap. Abu Nawas yang penasaran pun bertanya, "Memangnya apa penyebabnya?" Lelaki itu pun mulai bercerita dengan nada yang geram. "Begini ceritanya, Tuan Abu. Kemarin waktu aku pulang dari berdagang, aku mendapati istriku tidur tanpa busana. Aku curiga kalau istriku berselingkuh. Lalu ketika aku melihat keluar jendela, di bawah ada seorang pria tanpa busana sedang berdiri tak jauh dari kamarku." Abu Nawas pun mengangkat alisnya. "Lalu?" "Ya, karena saking emosinya, aku langsung mengambil barang terdekat dan menjatuhkannya ke pria itu. Ternyata barang yang aku jatuhkan adalah gentong besar, Tuan Abu. Dan gara-gara itu, sekarang pinggangku rasa sakit sekali, Tuan Abu." Abu Nawas pun mengangguk-ngangguk mendengar kisah itu. Ia pun berkata, "Kamu harus lebih waspada terhadap istrimu. Awasi dia, jangan sampai lengah. Ini ramuannya, diminum 2 kali sehari, pagi dan malam. Insya Allah sakit pinggangmu akan segera sembuh." Lelaki itu pun mengucapkan terima kasih dan membayar Abu Nawas lalu pergi. Tak lama setelah itu datang seorang lelaki lain. Wajahnya juga meringis kesakitan sambil memegangi pinggangnya. "Tuan Abu, pinggangku rasanya mau patah, Tuan. Berikan aku obat yang paling manjur, Tuan," pintanya. Abu Nawas pun merasa ada yang aneh. "Waduh, kenapa bisa begitu? Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas penasaran. Lelaki itu pun menghela nafas dan menjawab, "Begini, Tuan Abu, kemarin waktu aku sedang berjemur di depan rumah, tiba-tiba ada gentong besar jatuh dari atas rumah tetangga dan menimpa saya, Tuan." Mata Abu Nawas pun membelalak. "Hah? Gentong jatuh dari rumah tetangga?" pikir Abu Nawas. Seketika ia pun teringat pada pasien sebelumnya. "Ini pasti ada hubungannya," pikir Abu Nawas. Namun ia tetap menjaga ketenangan. Ia memberikan ramuan yang sama dan berkata, "Minumlah ini 2 kali sehari, insya Allah sembuh."
Tapi lain kali kalau berjemur jangan tanpa busana, biar tak terkena sial. Lelaki itu pun terkejut. Hah? Bagaimana Tuan tahu kalau aku berjemur tanpa busana? Aku tidak pernah bilang begitu. Abu Nawas pun hanya tersenyum misterius. Lelaki itu pun langsung gemetaran, menganggap Abu Nawas memiliki ilmu sakti yang bisa mengetahui segalanya. Ia pun buru-buru membayar lebih dan pergi dengan perasaan takjub sekaligus takut. Dan beberapa saat kemudian datanglah Abu Jahil dengan wajah lesu dan penuh keluhan. Abu Nawas, tolonglah aku, pinggangku sakit sekali. Aku hampir tidak bisa berdiri, Abu Nawas, rengek Abu Jahil. Abu Nawas yang sejak tadi curiga dengan rangkaian kejadian aneh ini pun iseng bertanya, kamu mengangkat gentong atau ketiban gentong, Abu Jahil? Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahil pun terperanjat. Astagfirullah, dari mana kamu tahu, Abu Nawas? Abu Nawas pun menatapnya tajam. Jadi, kamu ketiban atau mengangkat gentong? Abu Jahil pun terdiam sejenak lalu menjawab dengan gugup. Aku berada di dalam gentong itu, Abu Nawas. Apa? Kata Abu Nawas sambil melongo. Jadi kamu yang selingkuh dengan istri orang itu? Dasar manusia sialan. Abu Jahil yang tadi merintih kesakitan pun tiba-tiba panik. Bagaimana kamu bisa tahu, Abu Nawas? Tolong, Abu Nawas, jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon, Abu Nawas. Abu Nawas pun mendengus. Baiklah, aku tidak akan memberitahukan siapapun. Tapi ingat, kalau kamu mengulanginya lagi, aku akan melaporkanmu kepada Baginda Raja, ancam Abu Nawas. Abu Jahil pun langsung gemetaran. Baik Abu Nawas, aku berjanji, Abu Nawas, aku tidak akan mengulanginya lagi, kata Abu Jahil terbata-bata. Dan setelah menerima ramuan dari Abu Nawas, ia pun pergi dengan langkah pincang dan wajah penuh ketakutan. Di sepanjang perjalanan pulang, Abu Jahil tidak habis pikir, bagaimana mungkin Abu Nawas tahu semuanya? Apakah dia punya ilmu melihat yang tersembunyi? Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum puas sambil berkata dalam hati, orang-orang memang sering menganggapku sakti, padahal aku hanya menghubungkan cerita mereka saja. Kisah selanjutnya. Pada suatu malam, Baginda Raja terbangun dari tidurnya dengan nafas terengah-engah. Ternyata Baginda Raja baru saja bermimpi buruk. Dan pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Sang menteri istana yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan itu. Ampun Paduka, saya perhatikan Paduka hari ini terlihat murung. Apakah Paduka sedang kurang sehat? Tanya sang menteri. Tidak, menteriku, aku sehat-sehat saja. Hanya saja tadi malam aku mengalami mimpi buruk yang begitu membekas dalam pikiran dan membuatku gelisah, jawab Baginda Raja. Sang menteri lalu memberikan saran. Kalau begitu, lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Jika terus-menerus dipendam, nanti akan mempengaruhi kesehatan Paduka. Ya, benar juga katamu. Kalau begitu, panggilkan peramal istana untuk datang kemari, perintah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Baginda Raja kemudian menceritakan mimpinya. Semalam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Kira-kira pertanda apa itu? Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Setiap gigi yang tanggal, itu berarti seorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Nah, jika semua gigi tanggal,
Berarti dalam waktu dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri. Jelas si peramal. Ramalan pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Lancang sekali kamu, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal kedua menghadap Baginda Raja. Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya. Ampun Paduka, kalau mimpi tentang gigi tanggal, hamba kurang tahu. Hamba bukan ahlinya Paduka. Keahlian hamba itu khusus membahas mimpi tentang bertemu hewan besar ataupun makhluk halus Paduka, kata si peramal beralasan. Ah, peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini aja nggak becus? Prajurit, beri dia hukuman cambuk, perintah Baginda Raja. Akhirnya hukuman juga dijatuhkan kepada peramal kedua. Dan hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil para peramal lainnya. Tetapi karena takut dihukum, mereka tak mau datang dengan alasan sakit. Tiba-tiba datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, kata Abu Nawas. Ya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka itu semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu, mimpi apa yang Paduka alami? Barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas dengan percaya diri. Mana mungkin kamu bisa Abu Nawas? Kamu itu kan bukan peramal, kok mau menafsir mimpi? Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya itu sih terserah Paduka saja, mau percaya syukur, nggak percaya juga nggak apa-apa Paduka, jawab Abu Nawas enteng. Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. Nah, menurutmu apa arti mimpiku itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas berpikir sejenak. Waduh, setauku sih kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarga yang akan mati. Sedangkan mimpi Baginda Raja ini giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku, pikir Abu Nawas dalam hati. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah menemukan arti mimpiku? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas menjawab. Sudah Paduka. Alhamdulillah, berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka tersebut pertanda sangat baik. Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Ah, Abu Nawas, kamu jangan hanya menghiburku. Semua peramal yang aku tanyai bilang kalau mimpiku ini pertanda buruk. Tapi kamu bilang mimpiku ini pertanda baik. Kenapa bisa begitu? Tanya Baginda Raja. Jadi begini Paduka, arti mimpi Paduka ini, Paduka akan tetap hidup lebih lama dari semua anggota keluarga Paduka, jawab Abu Nawas dengan mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. Nah, ini nih begini jawaban yang aku mau. Tapi tak kusangka Abu Nawas, ternyata kamu peramal yang hebat juga ya. Sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, terimalah 5 kepik emas ini, kata Baginda Raja dengan puas. Sebenarnya jika diperhatikan, jawaban peramal-peramal sebelumnya sama persis dengan jawaban Abu Nawas. Hanya saja yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya, sedangkan Abu Nawas menjawab dengan lebih bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari cerita ini adalah saat menyampaikan kebenaran, gunakanlah cara yang benar dan bijak. Kisah selanjutnya.
Cerdik dan bijaksana, itulah gambar untuk sosok sufi satu ini. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tapi bukan berarti ide-ide cerdiknya tidak pernah habis. Terkadang Abu Nawas juga kehabisan ide-ide cemerlangnya, seperti pada kisah kali ini. Karena merasa kehabisan ide-ide cemerlang, ia memutuskan untuk mencari inspirasi dengan berjalan-jalan di kota. Saat melewati sebuah jalan, ia melihat seorang pria yang dikenal sebagai orang gila di desanya sedang tertawa sendirian di tepi jalan. Mungkin orang ini punya cara pandang yang berbeda, pikir Abu Nawas. Siapa tahu aku bisa belajar sesuatu darinya. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia pun menghampiri pria itu. "Wahai tuan, bolehkah aku berguru kepadamu?" tanya Abu Nawas. Orang gila itu menatapnya dengan mata yang berbinar. "Kamu ingin berguru kepadaku? Baiklah kalau kamu berani." "Tentu tuan, tolong ajari aku," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Orang gila itu pun mengangguk penuh dengan semangat. "Baiklah, pelajaran pertama. Buanglah sandalmu ke sungai, lalu berjalanlah ke pasar tanpa alas kaki." Meski terdengar aneh, Abu Nawas memutuskan untuk menuruti perintah itu. Ia melepas sandalnya, melemparkannya ke sungai, lalu berjalan ke pasar tanpa alas kaki. Sepanjang jalan, orang-orang menatapnya heran, bahkan beberapa tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang terkenal cerdik bertingkah seperti ini? Setelah kembali, orang gila itu pun menyambutnya sambil tertawa. Bagaimana rasanya menjadi bahan tertawaan orang? Abu Nawas pun tersenyum. "Rasanya memang aneh, tapi aku jadi paham bahwa terkadang kita tidak perlu terlalu peduli pada pendapat orang lain." Orang gila itu pun mengangguk puas. "Tepat sekali. Sekarang pelajaran kedua. Pergilah ke rumah makan yang paling mahal di kota ini. Pesan makanan yang termewah dan bayarlah dengan daun kering." Abu Nawas terdiam sejenak, tapi akhirnya ia menurut juga. Ia pergi ke rumah makan mewah dan memesan makanan lezat. Ketika saat membayar, ia mengeluarkan segenggam daun kering dari sakunya. Pemilik rumah makan tentu saja marah besar. Kamu pikir ini kebun raya? Daun ini bukan uang," teriak pemilik rumah makan. Dengan tenang Abu Nawas pun jawab, "Oh, ini hanya pelajaran dari seorang guru. Kadang kita perlu menyadari betapa absolutnya dunia ini." Pemilik rumah makan tertegun mendengar jawabannya. Namun Abu Nawas buru-buru pergi sebelum dimarahi lebih lanjut. Saat ia kembali ke tempat orang gila itu, ia tertawa terbahak-bahak. "Tuhan, sekarang aku mengerti. Kadang hidup tidak perlu terlalu serius. Aturan di dunia ini memang aneh, tapi tidak semuanya harus kita pedulikan." Orang gila itu pun tersenyum lebar. "Benar Abu Nawas, hidup adalah lelucon yang harus kita nikmati, bukan rumus yang harus kita pecahkan." Dan sejak saat itulah Abu Nawas merasa mendapatkan pelajaran berharga. Ia pun menjadi lebih santai dalam menjalani hidup, semakin jenius dan tidak lagi terlalu terikat pada aturan-aturan yang kaku. Ia sadar kebahagiaan seringkali datang dari cara berpikir yang bebas dan sederhana. Kisah selanjutnya. Persoalan yang dihadapi Abu Nawas seakan tiada habisnya. Pada cerita yang lalu, Baghdad dipimpin oleh seorang gubernur yang kejam. Tapi berkat kecerdikan Abu Nawas, gubernur tersebut akhirnya dipecat dari jabatannya. Kini Baginda Raja menunjuk gubernur yang baru. Orangnya memang tidak kejam, tapi ia punya kebiasaan yang aneh, yaitu senang menertawakan orang lain. Pada suatu hari, koki istana salah mencampurkan resep. Akibatnya rasa masakannya jadi nggak enak. Namun bukannya marah, Tuan Gubernur malah menyuruh kokinya untuk tutup mulut. Ia lalu membagikan makanan tersebut kepada semua pelayan dan bawahannya. Hampir saja mereka memuntahkan makanan tersebut. Namun karena tidak berani membanggang perintah Tuan Gubernur, mereka terpaksa tetap mengunyahnya. Menyaksikan mereka mengunyah dengan wajah yang aneh, sang gubernur pun tertawa terpingkal-pingkal.
Tak puas sampai di situ, ia kemudian mengundang Abu Nawas dan kawan-kawannya untuk menikmati makanan yang tak enak tersebut. Tentu saja Abu Nawas dan kawan-kawannya juga merasakan hal yang sama. Mereka terpaksa mengunyah dengan ekspresi yang gak karuan. Gubernur ini sungguh menggelikan, ia pun tak kuasa menahan tawanya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas berniat menghadap Tuan Gubernur. Kedatangannya kali ini untuk mengundangnya meresmikan sebuah masjid yang baru saja dibangun. Pasti aku akan datang, Abu Nawas, asalkan kamu mau memakai baju yang kuberikan kepadamu, kata Tuan Gubernur. Wah, mantep ini, dikasih baju baru. Baju pemberian gubernur pasti bagus. Aku memang beruntung, pikir Abu Nawas yang langsung mengangguk tanda setuju. Mata Abu Nawas pun lalu ditutup, kemudian ia dipakaikan baju baru tanpa diberi kesempatan untuk berkaca. Kamu terlihat gagah dan pantas, Abu Nawas. Semua orang pasti akan memandangmu. Nah, sekarang silakan pulang. Besok aku pasti datang, kata Tuan Gubernur sambil menahan tawa. Abu Nawas pun merasa sangat senang dan bangga. Ia pulang dengan riang gembira. Dan benar saja, di sepanjang perjalanan, semua orang terpana memandang penampilannya. Hal ini membuat Abu Nawas semakin percaya diri. Setibanya di rumah, sang istri langsung berkata kepadanya, "Ini apa-apaan kamu pakai baju begini? Malu-maluin aja. Cepat copot bajumu dan basuh mukamu dengan air." Mendapati reaksi berbeda dari istrinya, Abu Nawas pun merasa penasaran. Ia pun segera berkaca dan tampaklah kedua pipi Abu Nawas berwarna hitam. Dan ketika bajunya dilepas, di belakangnya terdapat tulisan, "Aku orang bodoh." Kurang ngajar, dasar gubernur somplak. Niatku baik malah dikerjain. Oh, jadi sewaktu ia menutup mataku, tangannya mengoleskan bedak hitam ke pipiku, geram Abu Nawas. Sementara itu Tuan Gubernur tertawa terbahak-bahak di istananya sendiri. Ia tak bisa membayangkan bagaimana Abu Nawas ditertawakan orang-orang yang melihatnya. Keesokan harinya, setelah Tuan Gubernur meresmikan pembangunan masjid, ia berjalan menghampiri Abu Nawas. "Abu Nawas, nanti sore datanglah ke istanaku. Ada sesuatu penting yang ingin aku bicarakan," kata Tuan Gubernur. Abu Nawas pun mengiyakannya, namun dalam hati ia berkata, "Jangan sampai aku ketipu lagi. Kali ini aku harus tetap waspada." Singkat cerita, pada sore harinya, duduklah Abu Nawas bersama gubernur di istananya yang megah. "Tuan Gubernur, kita mau membicarakan masalah apa ini?" tanya Abu Nawas mulai curiga. Akan tetapi, dugaan Abu Nawas keliru. Tuan Gubernur justru berbicara serius mengenai kondisi rakyat Baghdad. Ia meminta kepada Abu Nawas untuk mendata orang-orang miskin supaya bisa mendapatkan bantuan. Dan tak hanya itu, Tuan Gubernur juga berencana mendirikan madrasah-madrasah gratis agar anak-anak Baghdad bisa mendapatkan pendidikan. Perbincangan kedua orang ini pun menyita waktu lumayan lama, sehingga tak terasa waktu sudah beranjak malam. "Baiklah Tuan Gubernur, berhubung pembicaraan kita sudah selesai, saya mau pamit pulang," kata Abu Nawas. "Tapi ini sudah larut malam loh Abu Nawas, kenapa nggak menginap di sini saja?" tawar sang gubernur. "Enggaklah Tuan, saya takut merepotkan," balas Abu Nawas. "Loh, ya enggaklah Abu Nawas. Istana ini kan dibangun dari uang rakyat. Jadi kamu berhak juga untuk menginap di sini," balas Tuan Gubernur. Mendengar hal itu, Abu Nawas yang tadinya benci setengah mati berubah menjadi rasa kagum. Tak kusangka, di balik sifat usilnya yang kelewatan, ternyata dia adalah gubernur yang peduli dengan rakyatnya, gumam Abu Nawas. Abu Nawas pun dengan senang hati menerima tawaran untuk menginap di istana. Maka diantarlah Abu Nawas ke sebuah kamar yang sudah disiapkan. Ketika ia membaringkan tubuhnya di ranjang, beberapa menit kemudian tubuhnya merasakan gatal-gatal. Rupanya ranjang tersebut telah ditaburi bubuk gatal. Ia pun mencoba mencari bedak untuk mengobatinya. Dan bedak yang ia cari berada di atas meja. Segera saja Abu Nawas menaburkan ke seluruh tubuh. Namun bedak tersebut juga merupakan jebakan, karena ternyata bedak yang ia pakai sudah dicampuri bubuk bersin.
Sehingga dalam waktu semalaman, Abu Nawas bersin terus-menerus. Emang bener, kurang ajar si gubernur itu. Tunggu aja nanti pembalasanku, kata Abu Nawas geram. Seminggu kemudian, terdengar kabar Tuan Gubernur akan mengadakan pesta syukuran atas tahun kelahirannya. Semua warga diundang, baik pejabat maupun rakyat biasa, tak terkecuali Abu Nawas. Disinilah Abu Nawas mulai melancarkan aksi balas dendamnya. Sehari sebelum pesta dilaksanakan, Abu Nawas berpura-pura ingin membantu segala macam persiapan pesta. Tentu saja niat Abu Nawas ini disambut baik oleh Tuan Gubernur. Hari yang dinanti-nanti pun telah tiba. Ketika acara pesta berlangsung, Tuan Gubernur tampil dengan jubah kebesarannya yang membuat hadirin berdecak kagum. Namun kekaguman mereka seketika berubah menjadi tertawaan. Tuan Gubernur tak menyadari hal ini. Ia mengira bahwa mereka tertawa karena gembira. "Ayo, nikmati semua hidangan ini," kata Tuan Gubernur mempersilahkan. Namun tak berapa lama, Tuan Gubernur memuntahkan kembali makanannya, sementara orang-orang tetap asik memakannya dengan lahap. Kenapa makananku rasanya nggak enak dan menjijikan? Padahal hidangannya sama dengan mereka, pikir Tuan Gubernur. Kemudian ia pun memilih untuk tidak ikut makan. Ia berjalan menuju kursi singgasananya. Tetapi ketika ia mulai duduk di atas singgasana, tiba-tiba pantatnya merasakan gatal-gatal yang teramat sangat. Hal ini membuatnya bertingkah seperti orang aneh. Ia menggaruk-garuk pantatnya sampai dengan posisi menunggangi para tamu undangan yang hadir. Spontan, tamu-tamu undangan pun tertawa dibuatnya. Setelah rasa gatalnya agak reda, ia mengambil sapu tangan untuk mengelap keringat di wajahnya. Kejadian tidak mengenakan kembali dialami. Tanpa sebab apa, ia bersin terus-menerus hingga acara pesta selesai. Ketika pesta telah berakhir, para tamu undangan pun satu persatu menyalaminya. "Terima kasih atas jamuannya, wahai Gubernur tolol," kata tamu pertama. Begitu pula dengan tamu kedua dan seterusnya, mereka semua mengatakan hal yang sama. "Kurang ajar kalian, berani-beraninya menyebutku seperti itu," bentak Tuan Gubernur. "Tapi bukankah Tuan yang meminta kami memanggil seperti itu? Coba Tuan baca tulisan di punggung jubah Tuan," balas mereka. Akhirnya Tuan Gubernur mulai menyadari bahwa ada seseorang yang telah mengerjainya. "Ulah siapa ini? Ayo, ngaku!" teriaknya penuh amarah. Suasana yang tadinya meriah mendadak menjadi hening, dan semua para tamu undangan pun terdiam. "Saya Tuan Gubernur," jawab Abu Nawas. Orang-orang pun menatap ke arah Abu Nawas. "Apa maksud dari perbuatanmu ini? Kamu telah mempermalukanku di hadapan orang-orang," bentak Tuan Gubernur. "Ya, itu akibat dari ulah Anda sendirilah, Tuan. Di hari istimewa ini, saya membuat Anda merasakan lelucon yang Anda buat untuk orang lain. Semua lelucon ini berasal dari Anda. Nah, jika Anda tidak senang dengan lelucon seperti ini, ya berhentilah mengusili orang lain. Orang lain pun tak senang dan malu bila diperlakukan demikian," jelas Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Gubernur hanya terdiam. Ia baru sadar kalau ia keterlaluan, dan ia berjanji akan menjadi gubernur yang lebih baik.